semuanya, pemirsa Bali Avatar. Kita jumpa lagi di awal tahun ini, tahun 2021. Tahun yang penuh asa, penuh harapan. Dan kita baru saja meninggalkan tahun 2020, sebuah tahun yang tentu tidak akan kita pernah lupakan, penuh kenangan. Karena di dalamnya ada pandemi dan kemudian ada kejadian yang membuat kita semua akhirnya juga menjadi salah satu dasar dari Bali Avatar ini ya, ketika kita melihat Bali itu terpuruk ya atau mengalami sebuah dampak yang cukup hebat akibat pandemi ini, itu kita lalu para pencinta Bali ya, orang-orang Bali yang memang kebetulan saya dan Avatar Ray pernah di luar Bali, saya sekarang sudah di Bali, kemudian Pak Mangku Kandia juga adalah orang Bali yang sudah malang melintang di dunia gitu ya, di Indonesia dan di dunia. Jadi berdasarkan kepedulian itulah kemudian kita sudah sekarang episode ke-26 ya kurang lebih. Kita sudah mulai dari awal di tahun 2020. Nah, di awal tahun ini kita ingin membahas sebuah persoalan yang ya dipikir berat juga tidak berat, tetapi juga harus dipikirkan, dan kita bahasnya dengan cara yang santai dan ringan tapi tetap berbobot, tetap berisi. Jadi terima kasih kepada seluruh pemirsa Bali Avatar. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang Bali ke depan ya, pada prinsipnya seperti itu. Nanti detailnya akan dibahas oleh Pak Kandia dan Avatar Yoda ya. Oleh karena itu saya sekarang serahkan dulu Avatar Yoda, mungkin apa yang perlu disampaikan sebagai pengantar. Setelah itu baru kita masuk ke diskusinya yang melibatkan kita semua. Silakan Avatar Yoda. Oke, pemirsa Bali Avatar, kali ini kembali dengan Pak Mangku Kandia ya, tokoh pariwisata kita. Jadi kita bahas podcast yang ke-26 soal outlook pariwisata Bali ke depan berlandaskan seni budaya. Nah, Pak Kandia, ini kan kalau lihat outlook ke depan artinya secara ekonomi lah, kalau saya perhatikan Pak Kandia, secara ekonomi harusnya kue pariwisata ini lebih besar porsinya diberikan ke penduduk lokal. Kira-kira seperti itu nggak Pak Kandia kalau berdasarkan sosial budaya? Boleh Pak Kandia barangkali bantu jelaskan. Baik, Om Swastiastu, selamat tahun baru Bali Avatar, Avatar Den, Avatar Yoda. Terima kasih atas kesempatan ini, bahwa kita sangat prihatin sekali dan berduka nih. Sriwijaya Air mengalami musibah. Negeri ini berdubi-dubi ya. Seluruh Bali Avatar mengucapkan belasungkawa atas korban yang telah terjadi. Jadi begini pendapat saya, ke depan ini situasi masih sulit. Ya kalau saya lihat keterangan pers dari Pak Menteri Luhut, ya, dari tokoh-tokoh masyarakat, bahwa yang saya tekankan ini mungkin ke depannya kita harus ini water management gitu loh. Aku khawatir dengan masalah air ini. Karena sama pandemi ini penggunaan air kan di mana-mana nih. Setiap rumah cuci tangan. Coba hitung berapa rumah ada berapa persediaan air cuci tangan sebelum masuk rumah. Berkali-kali lagi. Mudah-mudahan ada yang mengkaji nih berapa liter nih per hari ini. Sebelumnya kita kan tidak pernah nih. Air kita belum pernah untuk sawah. Sekarang untuk sawah, untuk swimming pool, untuk cuci tangan. Saya berpikirnya mana nih air ini gitu. Bali sudah sangat resources-nya sangat limited gitu. Penggunaan air meningkat. Nah, di samping itu penggunaan ini lagi Bro Yoda, penggunaan deterjen sabun ini loh. Sangat merusak sekali lingkungan nih kan. Cuci tangan dengan hand sanitizer kan. Itu kan kimia semua nih. Betul. Ada enggak terobosan bagaimana menggunakan tanaman-tanaman Bali gitu loh, yang bersifat organik, cuci tangan di setiap objek, di rumah. Gitu. Antiseptik alamiah ya, antiseptik alamiah. Itu Mas, yang itu Gusti. Yang itu yang pikirkan loh, yang lihat ke objek, aduh ini sabun di mana-mana. Nanti juga airnya mengalir ke sungai, pencemaran semakin meningkat nih. Gitu. Betul. Iya benar juga ya. Ya. Dulu kita di rumah kan pakai lili gundi itu mulai legu. Usah nyamuk di lili gundi yang kita pakai dulu, yang alami gitu, kita tanam lili gundi rumah kita nyamuk jauh. Gitu. Harus dimulai lagi tuh.
Nah, iya, itu Haji harus kembali nih disarankan nih. Tanaman organik ini naik. Karena mungkin kan prioritas masih CHSE. Apa namanya itu? Clean Health, Safety, dan Environment. Ya, CHSE ini masih nih. Ekonomi kayaknya kedua, karena Indonesia sudah -34, kata Menteri Sandiaga Uno kemarin katanya. -34 ekonomi. Ya, di kuartal berapa? Itu kuartal ketiga kemarin, kedua kemarin di tahun 2020. Ini kuartal pertama bisa aja minusnya lebih tinggi karena ada instruksi lagi larangan wisatawan datang sampai 11 sampai 25 Januari ini. Ini semakin akan sangat prihatin ya, benar-benar kita harus bisa fight dengan COVID ini gitu. Walaupun ada vaksin itu cuma salah satu aja, tapi tetap aja pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu masih tetap walaupun divaksin gitu. Dan vaksin itu bukan segala-galanya. Betul-betul kita itu aja ya dalam keadaan susah betul deh. Karena 100 tahun kan 50 juta manusia meninggal gara-gara di Spanyol masalah virus dari historinya virus ini gitu. Jadi harapan ke depan ini ya kayaknya tren wisatawan itu akan menghindari hotel-hotel besar dia ini. Mengarah ke villa, undang 3 bedroom, 4 bedroom. Ya, homestay pun yang tidak ramai. Ini kan social distancing. Orang ngeri juga di hotel besar kan kerumunan orang banyak. Kayaknya tren wisatawan dia akan menghindar ya ke sana. Itulah sebabnya harus serius ini protokol kesehatan betul-betul nih pemerintah Bali harus serius menangani itu. Kemarin kami kan sangat kecewa nih. Saya ikut program CHSE ya. Ikut melihat objek ya dengan program di Kemenpar gitu. Sudah CHSE-nya bagus di Bali, tiba-tiba turis udah dilarang datang. Aduh, rugi dong pemerintah. CHSE-nya udah bagus, tempatnya udah siap. Ya, last minute Pak Luhut kan bilang harus web gitu. Ya, gimana ini? Padahal Bali sudah ready loh CHSE-nya. Udah kita ikuti semua. Kok ke Lombok tamunya nggak di swab gitu, ke Bali harus di swab. Nanti kita pemikiran gitu loh. Tidak, itu kan kehilangan turis sporadis ya. 140.000 saya baca di koran, 140.000 calon wisatawan batal kalau gara-gara swab. Akhirnya numpuknya ke Lombok, ke Surabaya, sama aja. Virus itu kan sama kan di muka bumi. Karena virus Lombok lain sama virus Bali mungkin. Ya karena kita kan apa Taryoda? Ya ini kan kita planetnya namanya saudara. Saudara itu satu udara, satu kita kan satu udara. Satu atmosfer. Makanya namanya saudara gitu loh. Oke. Udara di Amerika sama udara di Bali sama, dia berputar itu kan. Betul. Kayak rumah kaca dia berputar di dalam gitu. Oke, apa Taryoda? Silakan Pak Taryoda. Pak Mangku Kandil, ini sama seperti desain penerbangan ke depan kalau pandemi ini berlanjut kan begitu. Jadi seat range tempat duduk di pesawat juga mungkin akan berubah, hotel juga akan berubah, akomodasi layoutnya juga akan berubah. Nah, artinya ini kesempatan dong Pak untuk Krama Bali, pemilik villa, pemilik homestay untuk mengembangkan apalagi landasannya seni budaya. Kira-kira seperti apa itu Pak? Kalau konsep yang ampun Pak Mangku punya, barangkali kerama-kerama yang lain mesti mendengar, apalagi kemarin Pak Mangku kan habis ketemu Menteri Pariwisata yang baru Pak. Monggo silahkan. Ya, seni budaya itu kan salah satu atraksi. Kan ada accessibility, attraction, ada akomodasi kan gitu. Yang jadi peran penting sekarang kan tamunya yang mau tinggal ini gitu loh. Pak Taryoda betul-betul harus clean gitu loh. Sekarang kecak kan susah nari, mereka harus pakai jarak 2 meter. Gimana caranya dari kecak dari barong kecak masker Pak, kecak masker. Pakai masker narinya sekarang. Kecak masker ya. Udah barongnya pakai topeng dia kan. Barong dance-nya di Batu Bulan. Hampir sepi loh sekarang di Batu Bulan, biasa 10 stage tiap hari kan. Ini sangar-sangar sebun-sebun seni ini tiarap semua nih. Karena menari orang Bali kan tidak boleh jauh, dekat ya kan apa gitu. Nah, ini juga bingung, kok kecak di Batu Bulan juga bingung dia gimana caranya nari ini ya.
Waktu dia tidur itu dia kan harus kena kaki itu gimana itu loh. Bingung juga penarinya. Dengan suasana gini. Ya. Artinya tetap memang Bali ini seperti Sandiaga Uno bilang kemarin di Sanur. Kalau masalah pantai, NTT punya Pink Beach. Punya pantai bagus, cermin gitu loh. Cuma yang tidak ada itu di daerah lain itu living culture ini yang orang Bali itu sendiri itu loh. Budayanya orang Bali itu menjadikan satu modal menurut Pak Menteri gitu loh. Kalau masalah hutan tempat lain kan bagus-bagus. Ya. Kan dari alam kan resources-nya sangat ini gitu loh. Cuma warisan ini budaya ini yang tidak ada di tempat lain ditemukan. Itu sebabnya Bali menjadi prioritas. Tapi kalau ini kan pariwisata ini tergantung masyarakat Bali. Kalau masyarakat Bali terus ngodalan 3 hari ketemu tanpa masker, susah ini nah anunya tradisi orang Bali ini yang harus dimengerti ini bangsa-bangsa adat itu loh. Jadi saya sama di rumah saya udah tahu gini pandemi tetap aja ratu gede napak pertiwi bersedak-desaan tanpa masker gimana enggak ada pemerintah jadi loh. Nah, ini tradisinya harus paham juga dengan tradisi harus berubah. Kata Sri Krishna percakap dengan Bhisma kan bilang, ditanya Bhisma, Krishna, siapakah akan mengubah tradisi itu? Jawaban Krishna, waktu. Gitu loh, harus berani loh. Jangan atas nama terklitik juga saya atas nama Dresto. Jangan pakai Dresto kita dalam keadaan pos mayor gini susah, kita harus diikutin seruan pemerintah. Masa yang ngomongin pandemi ini kan para profesor, para ahli ini gitu loh. Masa kita nak gugu mereka gitu loh. Yang paling payah lagi kan wisatawan yang di Ubud ini tidak mau pakai masker ini gimana denda kayak apa kayak itu. Kalau saya di Segan Covid sudah saya segel kepalaan dia. Loh. Oke. Kan banyak sekali wisatawan ini seperti omongnya Otman kan apa namanya? Pak Otman Paris. Banyak sekali di Seminyak, mereka pesta dan pakai masker gitu loh. Nah, ini perlu ketegasan ini memang negeri ini harus tegas. Kalau enggak ya kita dianggap sebagai sumber daripada COVID. Malaysia pun marah sama Indonesia, dilihat berkerumun, berdemonstrasi. Jadi ke depan pariwisata ini tergantung orang Bali mau enggak disiplin gitu loh. Ini kayaknya ya. Tapi di sisi lain dilema ya Pak Mangku ya, dilema juga kayak tadi misalnya kalau kecak bermasker atau kecak berjarak itu apakah masih daya tariknya sama seperti ketika kecak klasik. Kemudian yang kita harapkan sih sebetulnya memang kondisi pulih, kemudian tiap orang akhirnya boleh berdekatan lagi, walaupun katanya the world will never be the same again, katanya seperti before COVID ya. Tapi kan mungkin ketika ada wabah yang dulu juga akhirnya bisa teratasi, mudah-mudahan bisa teratasi ya, karena kuncinya kalau saya lihat sih memang seperti Pak Sandiaga bilang tadi, tradisi Bali, adat budaya Bali itulah sebetulnya yang membuat Bali unggul. Kalau cuma pantai, alam dan sebagainya kan semua ya mungkin ada yang lebih bagus gitu ya. Sehingga adat budaya tradisi itu harus menjadi kunci yang memang berbasis agama Hindu ya. Nah, jadi maksud saya kalau misalnya nanti konsep kita selama belum teratasi itu Pak, apakah misalnya kecak bermasker kemudian atau berjarak itu bisa jadi salah satu, ya ini contoh saja ya, menjadi salah satu solusi, atau mungkin ada lagi semacam modifikasi budaya yang diperlukan untuk tetap menjaga dalam tanda petik quote and quote keaslian tradisi, tetapi juga tetap 3M gitu ya, tetap prosedur kesehatannya. Sementara itu kan itu agak dilematis itu tentu saja. Oke, itu dari menurut saya di sana masalahnya. Mungkin Pak Mangku punya breakthrough terobosan ya boleh juga di-consider untuk semua oleh kita ya. Oke, silakan Pak Mangku. Ada mungkin atau Pak Avatar Yoda silakan. Itu sekedar ini dari saya tuh. Ya. Iya. Pak Mangku. Taksunya itu loh, Doji. Taksunya memang. Taksu yang betul ya. Tarian Bali itu kan di mata. Dari mata turun ke hati, mata itu matahari jadinya kan itu pusatnya kan di sana taksu orang di matanya deh. Pada waktu nyelendet gitu kan. Dinamik ya. Makanya tarian Bali itu kan kayak gini Doji, kayak waterfall dia tuh duduk kadang-kadang gitu. Kalau tarian Jawa kan kayak
kolam tenang dilempar batu, dong, gitu dia beda dia. Makanya dinamika ini loh. Coba kan tarian Bali itu kan memang kayak memang Siwa Sidanta, itu tariannya Dewa Siwa. Betul. Siwa Nataraja, ya. Gitu. Sangat dinamis ya. Sekarang dengan ini kadang-kadang pakai masker ini ya agak ini cek mata, aduh istilahnya itu mata. Makanya kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin sementara Kecak pakai masker, solusi sementara saja. Oke, silakan Avatar Yoda. Iya, jadi Pak Mangku, kalau saya ngelihatnya ini balik lagi ke sisi ekonomi ya, ke gimana caranya pariwisata Bali game changer. Jadi rakyat rata-rata masyarakat gitu, Krame Semeton Bali bisa dapat kuenya lebih besar. Jadi bisa nggak ini jadi game changer? Kan kita sedang melewati krisis 98, krisis 2008, sama krisis 2020 gitu. Jadi kalau nggak ada perubahan, kuenya cuma gitu-gitu aja, hanya orang Bali hanya dapat operasional expenditure. Jadi seperti kita nggak berbuat apa-apa. Jadi menurut Pak Mangku, apa kira-kira konsepnya biar kue ini masyarakat Krame Bali yang dapat porsi lebih besar barangkali ke depan, Pak Mangku? Ini Avatar Yoda harusnya ada Bali konsorsium turun lah. Karena kan banyak hotel dijual nih, tidak laku setengah harga, belilah itu loh. Yang punya uang, beli, ayolah. Yang di Amerika Serikat orang Bali kaya-kaya beli semua. Dibeli oleh orang Bali sendiri ya, betul. Ya, itu pakai skema koperasi bisa Pak Mangku. Ya panggillah teman-teman Bali. Ini kesempatan sebenarnya. Tanah ini malah mahal bagi orang Bali. Tanah itu pusat budaya. Sepanjang orang Bali punya tanah, masih bisa berbudaya. Begitu diambil orang-orang lain, hilanglah budaya Bali. Ya, basisnya agraris, betul. Ya, hilang tanah Bali. Kita tuh berbudaya di atas tanah, di pertiwi. Makanya dalam sempat ini saya himbau lah, bos-bos yang Bali itu yang ada di Amerika Serikat, di Australia, yang punya uang, hotel ya, mudah-mudahan ya. Dibanting harganya, belilah. Ya, time to buy. Ya, kalau saya jadi gubernur Bali sih, saya beli semua saham hotel besar di pinggir pantai. Semua orang Bali bisa masuk pantai dia. Sekarang kan nggak bisa. Ya, pantai itu milik publik, tapi begitu kita masuk kan susah sekali. Bukan yang milik kita gitu. Iya, saatnya sekarang. Ini kesempatan sebenarnya reinvestasi namanya. Ya kalau kita lihat sejarah Pak Mangku, saya potong sedikit. Jadi melihat sejarah kan 100 tahun yang lalu rata-rata video apapun pertunjukan di masa lalu 1900-an lah. Rata-rata leluhur kita kan rata-rata profesinya petani, peternak, satu lagi nelayan. Jadi yang pedagang masih sedikit lah. Historical chart-nya kalau saya orang market kan. Jadi historical chart kita sebagai saudagar, pedagang itu belum terlalu panjang lah ceritanya. Jadi ini kesempatan kan kita di podcast yang lalu kita sempat Koperasi Srinadi Klungkung itu role model itu mestinya kesempatan sekarang Krame Semeton, tapi Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota ini mesti betul-betul kasih contoh gitu loh. Ya jadi gimana caranya yang dijual itu di wilayahnya masing-masing, wilayah adat, apa bentuknya koperasi atau seperti apa. Jadi mesti dipeloporin. Jadi bapak-bapak pejabat yang lagi menjabat jangan hanya terima tamu-tamu dari luar aja, barangkali seperti itu Pak. Kalau menurut Pak Mangku Kandia, Sapunapi, apa Tarden kira-kira lihatnya seperti apa? Ya, Pak Kandia dulu, silakan Pak Kandia. Pak Mangku. Yang sudah senang sekali dulu namanya Koperasi Krame Bali gitu. Yang semangat sekali cari masa di desa-desa. Senang sekali kita akhirnya gabang kelur gini jadinya gitu loh. Di Badopis itu ada uang inilah. Masalahnya kalau udah ada uang udah jelas. Coba Krame Bali itu manajenya bagus, kalau syariah itu kan luar biasa itu. Idenya Bali TV kemarin itu kan siapa Pak Tadena Rada itu kan bagus sekali. Artinya semua warga desa Pekraman, desa adat ketika itu ikut di Koperasi Krame Bali. Sampai sekarang saya tidak tahu ceritanya kemana itu Koperasi Krame Bali pada waktu itu. Sama dengan lahirnya Bali TV itu kan semangat 45 kita. Bali TV salah satu mewakili budaya kita seluruh dunia gitu lah. Ada TV yang punya idealisme. Akhirnya idealisme juga berkurang. Sekarang banyak yang menjual
obat-obat dari Jawa Bali TV-nya. Kasihan juga nih kontennya gitu loh. Banyak semua dukun-dukun Jawa itu promosi di Bali TV, jadinya berbalik ya kan. Ya. Nah, mungkin kurang dukungan nih. Kita ini harus mendukung lah Bali TV kan. TV-nya Bali. Matahari dari Bali kan begitu. Ya, kontennya maksudnya kontennya betul-betul konten masalahnya konten ya betul. Ya konten itu loh Ji. Dia lihat ya kok dagang-dagang Habib yang banyak promosi tukang obat ya. Oke, ini menarik ya. Keren kali tuh. Ya, menarik soal Bali TV. Kebetulan pada waktu Bali TV berdiri, kemudian Bali TV mengurus izin. Ketika izin dikeluarkan itu oleh Komisi Penyiaran Indonesia, kebetulan saya menjadi salah satu Komisi Penyiaran Indonesia di Bali, KPI Bali, saya juga juga. Kami yang memberikan izin kepada Bali TV, Dewata TV waktu itu misalnya salah satunya. Nah, salah satu janji yang kami minta kami waktu itu sebagai komisioner penyiaran adalah bahwa kontennya harus tetap mempertahankan spirit Bali. Ya, tapi kemudian memang perkembangan kita tidak bisa mengingkari ya namanya dominasi kapitalisme itu sudah kemana-mana ya, termasuk idealisme kita di bidang broadcasting pun akhirnya harus sedikit belok ya. Jadi akhirnya kapital yang berbicara, money talks gitu. Akhirnya Dewata TV pun agak nyerah, harus dibeli oleh Kompas TV, dan kemudian Bali TV pun kontennya seperti tadi. Ini kan sebetulnya kritik kita terhadap Bali TV adalah tanda cinta kita ya, karena kita dulunya kita bangga bahwa kita punya. Dan salah satu kebanggaan dulu ketika kami KPI se-Indonesia ke musyawarah nasional adalah TV swasta pertama di Indonesia itu Bali TV. Wah, keren sekali. TV swasta pertama di Indonesia itu Bali TV, dan Bali TV adalah ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Jadi sebetulnya Bali pada saat itu menjadi role model bagi dunia penyiaran Indonesia. Nah, terutama TV swasta di daerah-daerah yang berbasis budaya lokal. Nah, tapi memang perjalanan ke sininya agak begitu ya, Pak ya. Disayangkan itu seperti tadi. Jadi akhirnya kontennya ada blocking time yang bisa dibeli oleh katakanlah si pembayar lah ya, si pengisi iklan, yang kemudian mereka siapa yang berani mengisi iklan. Dan setelah kita lihat kontennya, persentase kontennya memang seperti yang Pak Kandia tadi bilang, antara lain banyak yang menyayangkan. Akhirnya itu menjadi sarana tukang obat dari luar Bali untuk mengiklankan diri, karena memang slot waktu itu bisa dibeli gitu ya. Akhirnya siapa yang bayar ya dia bisa. Nah, itu menjadi otokritik. Dibantu lagi di TV. Udah bisa menjadi otokritik. Iya, betul. Apalagi Pak Kandia? Tadi ini soal durasi ya Pak Dan, jadi barangkali stressing sedikit. Iya, saya sangat cinta itu Bali TV, salah satu media kita lah, budaya Bali kan. Kalau orang Bali TV pasti isinya seni budaya Bali pasti. Oke. Betul. Ya, baik Pak Mangku Kandia dan Avatar Yoda. Jadi kita dibatasi durasi karena memang kita selalu mencoba memperhatikan tidak terlalu lama ya, jadi kita lebih baik kita buat beberapa kali pertemuan, tapi itu menjadi lebih menarik ya daripada mungkin kalau terlalu lama nanti teman-teman yang pemirsa anak milenial biar mau nonton Pak Kandia. Nyaman itu ya. Oke, sukses sama Pak Kandia dan Avatar Yoda juga. Terima kasih. Jadi saya tutup dulu ya hari ini ya. Terima kasih kepada pemirsa semua. Jadi tetap dukung kami dengan like, share, subscribe, dan berikan komen di bawah ini supaya kita bisa tetap bersama-sama memperhatikan Bali, mencintai Bali dengan cara kita, minimal dengan sumbangan pemikiran dan atensi kita. Mudah-mudahan ini bisa berkembang lebih baik sehingga menjadi legacy bagi kita semua tentang bukti kepedulian kita pada Bali. Saya tutup dengan para Santi. Om, Santi, Om, suksema, sama sarang sami. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.